الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقريرا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على حبيبك وأسواتنا وقدواتنا وسيدنا المصطفى اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Musalla Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Khawatiru Quraniyah masih dalam surah ke-22, surah Al-Hajj. Iya, pada Sabtu 2 minggu yang lalu kita sudah menyampaikan bahwa nama surah ini surah Al-Hajj, artinya haji. Satu-satunya daripada rukun Islam yang 5 menjadi nama pada surah. Ya, tidak ada surat syahadat, tidak ada surat salat, tidak ada surat puasa, atau tidak ada surat zakat. Tapi subhanallah, khusus haji satu-satunya rukun Islam yang Allah jadikan sebagai nama daripada salah satu surah di dalam Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dapat kita pahami berarti haji ini memiliki pesan penting. Ya, apa pesan pentingnya? Kemarin sudah juga kita bahas bahwa ya, surah Al-Hajj ini akan memberikan peringatan langsung kepada kita setentangan hari kiamat. Diawali ayat pertama ini langsung dengan hari kiamat. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalas sa'ah, sesungguhnya zalzalah, goncangan, ya, goncangan waktu hari kiamat itu syai'un azim, adalah suatu perkara yang amat dahsyat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari rangkaian perjalanan ibadah haji sudah digambarkan perjalanan daripada akhirat itu. Kita lihat saja dari berpakaian ihram. Ia bagi laki-laki hanya memakai 2 lembar kain tanpa dijahit. Bahkan Masya Allah tabarakallah, ya, wanita saking ya pentingnya menjaga auratnya ketika ihram ini, maka yang boleh terlihat hanya wajah dengan telapak tangannya. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika seseorang sedang berihram lalu dia wafat, maka diperintah oleh Rasulullah kafani dengan kain ihramnya. Ya, bahkan tidak ditutup bagi laki-laki karena tidak boleh ditutup kepalanya, bahkan dia dikuburkan sebagaimana dia berpakaian ihram, dan dia kelak dibangkitkan dalam keadaan berihram. Nah, kalau kita gambarkan, inilah kematian kita, bahwa kalau seseorang ketika menaikkan ibadah haji memakai pakaian ihram, ya, itulah pakaian yang mereka pakai sebagai syarat ya sahnya ihram mereka. Maka bagi orang yang wafat, ketahuilah Anda juga akan membawa hanya beberapa lembar kain, ya,
yang sederhana, tidak dijahit dan juga tidaklah mewah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, gambaran daripada wukuf di Arafah ini adalah gambaran mahsyar. Kita dikumpulkan kelak, ya. Dan Allahu Akbar, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alangkah beruntungnya ketika dikumpulkan di mahsyar, kita dikumpulkan dengan orang-orang saleh. Ya. Karena Bapak Ibu kita ini dibangkitkan sudah punya tanda masing-masing. Ya. Kalau saja Bapak Ibu saya mengambil contoh kepada orang berangkat haji, itu koper mereka punya tanda masing-masing. Ya, kelompok 1 dikasih pita warna merah, kelompok 2 pita warna kuning, kelompok 3 pita warna hijau dan segala macamnya. Seperti itu pula lah dibangkitkan. Allah kasih tanda-tanda. Ini tandanya muttaqin, ada tandanya. Orang-orang yang dibangkitkan sebagai munafik, ada tandanya. Yang dibangkitkan sebagai kafir, ada tandanya. Yang dibangkitkan sebagai murtad, ada tandanya. Ahli sedekah ada tandanya, ahli solat ada tandanya, ahli Al-Quran ada tandanya, orang yang meninggalkan solat pun ada tandanya. Nah, gambaran itu dilihat di Arafah. Tidak ada bedanya antara rakyat dengan pejabat, si miskin dengan si kaya, orang susah dengan orang senang, sama semua. Sama-sama memakai pakaian ihram. Oh, saya pejabat, saya wajar dong saya pakai jas. Tidak ada perbedaan. Kita sama. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, melihat bagaimana berdesak-desakan di tanah suci. Ini semuanya gambaran. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahwa haji ini Bapak Ibu ya adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk orang-orang yang bertauhid. Tolong garis bawah itu Pak Ibu. Allah tidak akan memilih atau tidak akan mengundang orang-orang kafir hadir ke sana. Allah tidak akan mengundang orang-orang munafik ke sana. Tapi yang diundang oleh Allah adalah orang-orang yang bertauhid. Siapa orang bertauhid itu? Setidaknya Bapak Ibu mereka yang pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka orang mengucapkan kalimat itu berhak untuk rindu ke tanah suci. Kalau ada jawab ditanya, Bapak ingin tak pergi haji? Bagi orang bertauhid hati kecil yang mengatakan, ya saya ingin. Saya yakin dan percaya tidak ada di antara kita saat ini Bapak yang hadir dalam musala ini mengatakan, saya tidak ingin pergi haji. Pasti hati kecil kita mengatakan, ya saya ingin. Karena apa? Orang bertauhid. Dan ini termasuk apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang juga pernah kita sampaikan ketika kita membahas surat Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim alaihissalam? Dan doa itu untuk kita Bapak Ibu. Ya, apa doa Nabi Ibrahim itu? Faj'al afidatan minas nas tahwi ilaihim. Tolong ya Allah jadikan sebagian manusia, sebagian hati manusia condong untuk datang ke sini. Condong datang mana? Ke tanah suci. Makanya tidak heran Bapak Ibu orang berangkat haji ataupun umrah. Ya, tidak hanya saja haji atau hanya sekedar pergi umrah. Itu adalah perjumpaan abid dengan ma'bud. Artinya seorang hamba berjumpa dengan Tuhannya di tempat yang istimewa. Makanya wajar Bapak Ibu, orang rela mengeluarkan ya atau mengorbankan segala-galanya supaya bisa sampai ke tanah suci. Tidak heran Bapak Ibu ada orang yang hanya jualan. Ya, kalau kita lihat jualannya itu ya biasa-biasa saja. Pekerjaannya biasa-biasa saja. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, mereka bisa sampai ke tanah suci. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalau ada orang mengatakan,
Alun ada panggilan tu boleh. Ini jawapan yang keliru. Semua kita ini sudah diseru. Dan buktinya Allah sampaikan dalam surah Al-Hajj ini di ayat ke-27 yang mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Serulah manusia itu untuk berhaji. Perintah Allah ni kepada Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, kalau memang engkau suruh aku menyeru, lain kata ada ngadi orang tu, ya Allah. Sampaikan saja, nanti aku yang sampaikan. Maka sekarang Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran. Wa adzim bin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir. Niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki dari berbagai penjuru, Masya Allah, bahkan dengan kendaraan yang kurus, min kulli fajjin 'amiq, dari segala penjuru mereka akan datang menjawab seruan Allah. Maka inilah yang disampaikan oleh jamaah haji berulang-ulang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu yang diucapkan berulang-ulang, menepikan segala keinginan. Karena apa? Keinginan mereka hanya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, panggilan itu 3. Yang pertama panggilan azan, kemudian panggilan haji, dan yang ketiga adalah panggilan untuk kematian. Maka mudah-mudahan bermohonlah kepada Allah, ya, panggilan azan ini senantiasa kita jawab terus menerus. Kalaulah sudah mantap panggilan azan, mudah-mudahan Allah perkenankan untuk panggilan kedua, yaitu panggilan memenuhi undangan Allah ke Baitullah. Kalau yang nama panggilan ketiga, tanpa diminta pun kita akan dipanggil semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apalagi yang kita ambil pelajaran dari haji ini? Ya, kalau kita melihat dari ritual melontar jumrah, ya, melontar jumrah Aqabah, kemudian Usta, Ula, ya. Nah, ini mengambil kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengorbankan anaknya Nabi Ismail. Ketika Sayyidah Hajar digoda oleh iblis agar Nabi Ibrahim membatalkan niatnya untuk membenarkan mimpi yang Allah berikan, Sayyidah Hajar tidak memberikan ruang pembicaraan dengan iblis. Ketika digoda, diambilnya kerikil, dilemparnya dengan 7 batu. Itulah jumrah ula yang menjadi ritual bagi jemaah haji ketika melontar di hari tasyrik. Kemudian diganggu lagi kepada Nabi Ismail alaihissalam agar Nabi Ibrahim meminta kepada ayahnya supaya dibatalkan niat daripada ayahnya membenarkan mimpi yang datang dari Allah. Nabi Ismail pun tidak memberi ruang pembicaraan dengan iblis. Diambilnya batu, dilemparlah iblis itu dengan batu. Itulah jumrah usta. Kemudian Nabi Ibrahim langsung yang digoda oleh iblis. Namun sama saja, Nabi Ibrahim tidak bergeming, tidak memberikan ruang pembicaraan dengan iblis. Akhirnya pun dilempar dengan batu. Dan itulah menjadi jumrah Aqabah dalam ritual jamaah haji ketika melempar jumrah. Kalau kita bandingkan Nabi Ismail, maaf saya ulang, Sayyidah Hajar, Nabi Ismail, kemudian Nabi Ibrahim tidak membuka ruang pembicaraan dengan iblis, maka selamat. Pelajarannya kepada kita adalah jangan sekali-kali membuka kesempatan iblis untuk membuat kita melenceng daripada jalur kita yang sebenarnya. Dan kita berkaca pula kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam membuka ruang pembicaraan, ya, dengan iblis, bagaimana? Akhirnya Nabi Adam pun terbujuk, tergoda,
dan akhirnya terusir dari surga karena membuka ruang pembicaraan dengan iblis. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ritual perjalanan ibadah haji. Nah, sejatinya mengingatkan kepada kehidupan akhirat, maka dari ritual-ritual itu kita akan mengambil. Belum lagi tawafnya, belum lagi sa'inya. Masya Allah, tabarakallah. Masih banyak sebenarnya, tapi karena waktu yang membatasi, insya Allah di pertemuan yang akan datang, kita akan coba melihat bagaimana nilai-nilai haji ini betul-betul memiliki nilai yang sangat luar biasa, yang mempunyai kaidah-kaidah yang membuat kita subhanallah merasa kagum dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.